jawabannya adalah posisinya sudah keras, jadi ototnya sudah, kata orang Sunda, sudah merongkol. Iya. Jadi sudah banyak aliran darah terganggu. Jadi ini lagi dilancarin aliran darahnya supaya nggak terseles. Nih di sini lihat ototnya, pas ditekan ototnya tuh di sini ada gerak-geraknya. Terang nggak? Nih di sini terang. Nggak ada. Ada tuh ada. Kurang terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, salam sehat untuk semuanya. Sehat selalu dimanapun Anda berada. Kesehatan itu sangat berharga karena ketika kita sehat, kita bisa mencari rezeki. Ketika kita sehat, kita bisa usaha. Ketika kita sehat, kita bisa bergaul. Ketika kita sehat, kita bisa membangun hal-hal besar. Ketika kita sehat, kita bisa meraih tujuan. Ketika kita sehat, tentunya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Khususnya untuk keluarga kita. Jadi jagalah kesehatanmu di dalam sela-sela kesibukan. Jangan lupa berolahraga. Karena olahraga itu sangat penting. Olahraga itu sangat menunjang. Menunjang kesehatan prima kita. Menunjang kekuatan badan kita dan sangat menunjang aspek kehidupan manusia adalah olahraga. Karena olahraga itu wajibnya kenapa? Karena saat kita berolahraga itu membakar lemak atau membakar kotoran-kotoran dalam badan kita. Salah satunya lemak gitu, kolesterol gitu. Jadi itu harus olahraga. Jadi supaya bisa membasmi kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita ya. Nanti terbuang melalui keringat. Kalau terbuang melalui keringat, biasanya kalau sudah berkeringat tuh badan terasa segar kan? Kalau sudah berkeringat badan terasa segar, terasa fit, terasa prima. Karena tadi kotoran-kotorannya, limbah-limbah kotoran itu sudah kebuang melalui keringat. Nah makanya berkeringat itu dalam satu hari usahakan harus ya. Usahakan entah itu lari-lari kecil atau apa itu harus. Dan usahakan otot itu bekerja atau dipakai dalam satu hari itu pakai otot. Misal push up, sit up. Yang ringan-ringan aja push up, sit up setiap hari dan seminggu sekali jogging, lari jaraknya agak jauh. Itu menghindarkan kita dari penyakit stroke. Nah, apalagi kita yang bekerja banyak berpikir, biasanya jarang melakukan kegiatan fisik. Ini sangat bahaya. Contohnya seperti Bapak yang saya obati ini, beliau mengidap stroke ya. Karena kegiatan beliau itu banyak berpikir. Kalau sudah stroke begini, ini kan repot. Semuanya serba sulit. Maksudnya apa? Mencari nafkah terganggu, bekerja terganggu, kegiatan terganggu. Tentunya akan mengganggu cita-cita harapan besar Anda semua. Jadi jangan biarkan stroke menimpa kita karena cukup nantinya merugikan sekali. Kenapa? Karena banyak membuang waktu. Karena ingin full sembuh dari stroke itu butuh proses waktu yang lama begitu ya saudaraku semuanya. Intinya jaga kesehatan, tadi olahraga. Nah stroke itu akibat apa? Stroke itu banyak. Satu, stroke itu adalah gumpalan darah dalam aliran-aliran darah. Atau tersumbatnya aliran-aliran darah yang menuju otak kita. Jadi otak kita tidak menerima asupan oksigen, tidak menerima asupan darah dan oksigen dengan baik dan maksimal, sehingga menyebabkan kekurangan tenaga dan sehingga menyebabkan kelumpuhan sel-sel saraf, bahkan bisa terjadi penyumbatan. Nah ketika terjadi penyumbatan, jantung akan terus memompa darah itu harus mengalir karena darah itu seperti aliran sungai, dia harus tetap mengalir. Kalau dia terhalang, kalau dia terbendung, maka dia akan numpuk. Kalau sampai numpuk berarti lama-lama banjir kan. Nah sama di aliran darah itu, nanti akibat penyumbatan dalam aliran darah itu, maka nanti pembuluh darah
yang tersumbat itu bisa pecah. Nah, kalau pembuluh darah yang menuju otak itu pecah, maka akan terjadi stroke, akan terjadi kelumpuhan, mati rasa di tangan, mati rasa di kaki, kebas-kebas. Nah, itu salah satu aliran darah itu pecah pembuluh darahnya atau pembuluh darah halusnya pecah. Jadi sangat berbahaya kalau sampai pembuluh darah pecah. Jadi solusinya adalah olahraga dan otot dipakai setiap hari. Angkat beban apapun, push up ataupun apa itu harus ya dalam setiap hari. Minimal otot kita bekerja atau loncat-loncat setiap hari itu harus. Nah, ketika pembuluh darah itu pecah, maka aliran darah itu akan kemana-mana. Aliran darah akan kemana-mana sehingga menyebabkan gangguan di otak kita. Kalau gangguan di otak kita berarti terganggu, maka sensor-sensor lainnya akan terganggu. Sensor perasa, jadi tidak bisa merasakan sesuatu, agak kebas. Karena sensor perasanya terganggu, rusak. Sensor motoriknya jadi terganggu. Jadi tidak bisa mengikuti perintah pikiran kita. Ketika kita berpikir untuk mengangkat tangan seperti ini kan berpikir, niat. Ini saya mengangkat tangan begini, ini niat. Tuh, saya putar, saya buka, tutup. Itu kan niat. Buka, tutup, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Itu perintah otak dan hati kita. Terutama perintah otak ini, tuh. Ini semuanya perintah otak. Nah, ketika pembuluh darah pecah, nanti bisa menyebabkan motoriknya terganggu. Motorik terganggu itu kita menginginkan tangan diangkat, tetapi tangannya nggak merespon. Kenapa nggak merespon? Karena salurannya terputus. Salurannya terputus ke bagian tangan. Jadinya bagian tangan akan sulit merespon. Kita ingin mengangkat, tapi ini nggak bisa. Nah, itu gangguan stroke itu bahaya. Jadi jangan biarkan badan kita rusak gara-gara kita malas-malasan. Kerjanya cuma makan tidur. Meskipun Anda pemikir, hati-hati, justru pemikir ini yang berat bebannya, berat di otak, berat di pikiran. Itu nanti saraf tegang. Ketika saraf tegang, dikhawatirkan nanti tersumbat pula aliran darah atau terlalu panas aliran darah sehingga nanti pecah lagi pembuluh darah, nanti bisa stroke mendadak. Apalagi Anda yang punya hipertensi atau apalagi Anda yang punya darah tinggi ya. Yang punya darah tinggi, Anda harus waspada. Jangan makan makanan yang memicu darah naik. Karena darah tinggi ini rawan juga ke stroke. Resiko stroke-nya juga agak lumayan. Jadi ketika Anda darah tinggi, usahakan hindari makanan-makanan yang bisa memicu darah naik begitu, dan jaga pola makan, hindari minyak-minyak, kolesterol, makanan yang berminyak, gorengan-gorengan itu Anda harus menghindari itu. Kenapa? Bahaya nanti terjadi penimbunan lemak di aliran darah, itu makin memperparah gejala stroke Anda, makin mempercepat stroke itu jadi. Karena stroke itu pada intinya aliran darah tersumbat di pembuluh darah, dan apalagi kalau sampai pecah udah stroke-nya parah. Begitu ya. Jadi kalau masih stroke ringan, terus semangat berobat dan terus semangat untuk menjaga pola makan. Karena pola makan dijaga itu nggak enak ya, rasanya nggak enak kan? Tetapi sehat itu luar biasa, sehat itu nikmat luar biasa. Meskipun makan kurang enak, tetapi sehat itu segalanya. Daripada sakit malah nggak bisa makan, lebih baik makan seadanya meskipun nggak enak, tapi kita bisa menikmati hidup minimal gitu kan? Gitu. Jadi jangan biarkan gitu, karena stroke itu berarti gangguan peredaran darah yang menuju ke otak itu non-traumatik. Non-traumatik itu berarti bukan karena benturan, bukan karena pukulan atau apa. Itu stroke itu berarti gangguan peredaran darah menuju otak yang penyebabnya berarti non traumatik ya. Begitu. Jadi jaga baik-baik kesehatan kita, karena kalau sudah sakit itu sangat merugikan sekali. Begitu. Stroke ini luar biasa, pengobatannya agak lama. Sekali terapi itu bisa maksudnya untuk pengobatannya itu nggak cukup sekali terapi, nggak bisa. Itu bisa beberapa kali terapi, bisa 5 kali, bisa 6 kali terapi. Nah, jadi terkadang kita malas gitu ya. Terkadang kita tuh malas bergerak, apalagi kalau banyak pikiran ya. Pikiran itu sangat memicu juga untuk gejala stroke gitu. Pikiran-pikiran pusing, beban itu memicu selain darah tinggi ya. Dan juga kolesterol tinggi itu juga bisa memicu karena menyumbat peredaran darah. Jadi solusinya adalah sebelum kita stroke, jaga olahraga kita. Harus olahraga rutin ya. Karena terkadang kita tuh malas-malasan, tiduran di keramik gitu, habis makan malah tiduran di keramik. Ini kebanyakan ibu-ibu nih. Biasanya ibu-ibu tuh jam 9, jam 10 kalau udah beres nyuci, beres-beres di rumah. Biasanya tuh nanti kalau udah selesai mereka tiduran sambil nonton TV. Mereka tiduran sambil nonton sinetron, biasanya tidurnya di keramik, ngeletak. Itu bahaya loh, itu bahaya. Peredaran darah bisa beku, dan kalau beku ya udah banyak terkadang yang lemes mendadak, yang tiba-tiba lemas sebelah. Nah, itu hati-hati. Jadi jangan terlalu sering tidur di tempat dingin, itu berbahaya karena bisa menyumbat aliran darah, bisa
bisa tersumbat, nanti bahaya ke jantung Anda. Nah, malah kalau sudah punya gejala resiko jantung, jangan tidur-tidur di keramik. Nanti kalau beku aliran darah Anda udah out nanti, bahaya. Jadi jangan menyepelekan sesuatu, ya. Jangan menyepelekan sesuatu hal apalagi kesehatan, itu sangat beresiko membahayakan nyawa Anda. Jadi intinya hati-hati dalam pola hidup ya. Jadi jangan habis beres kerjaan biasanya kan capek tidur ya. Gerah kan, karena gerah akhirnya tidurlah di keramik. Nah, tidur di keramik itu dingin dan keramik itu selalu dingin. Nah, jadi akan kalah hawa panas dalam tubuh kita tuh kalah sama keramik karena terserap. Jadi bukan keramik yang bisa menghangatkan kita, justru keramik terus memperdingin tubuh kita karena menyerap panas kita, terus diserap karena ke bumi kan diserap terus. Nanti malah kita yang kalah menjadi dingin di sini. Nah, ketika dingin berarti darah pun beku. Ketika beku bahayanya kalau saraf-sarafnya ikut beku, aliran darahnya stop. Saat sedang tidur itu jantung itu nggak maksimal saat tidur. Jadi akhirnya karena jantung nggak maksimal nanti ke napas. Terkadang banyak kan yang meninggal itu saat tidur di keramik, itu waspada. Nih, gitu. Terkadang biasa disebutnya adalah angin duduk terkadang ya. Jadi tidur di keramik juga bisa menyebabkan stroke gitu karena bisa terhambatnya aliran darah ke otak. Jadi intinya untuk Anda apalagi yang bekerja banyak berpikir, seminggu sekali Anda liburan untuk fresh otak kita, tidak melulu bekerja, tidak terbebani otak kita, tidak terlalu panas sehingga otak kita tidak terlalu tegang, saraf-saraf tidak terlalu tegang, maka bisa sehat kitanya ya. Jangan terlalu diporsir dalam berpikir juga, karena biasanya kalau diporsir itu tadi ya membahayakan aliran darah dan terkadang jantung kurang maksimal karena kurang olahraga, banyak berpikir, kurang olahraga, jantung jadi nganggur nggak dipakai. Kalau jantung nganggur nggak dipakai nanti bahaya juga ke stroke gitu, karena pompa aliran darah itu ada di jantung. Kalau ada yang tersumbat, jantungnya ya lemah, jantungnya ya rusak. Karena jantung terus mendorong, alirannya tersumbat, ya jantung jadi capek, kebolak-balik terus darahnya. Jadi pembengkakan jantung lah dan lain-lain. Apalagi yang gemuk-gemuk nih, kolesterol. Wah, yang gemuk-gemuk itu lemak semua nih. Jaga pola makan, hindari minyak-minyakan, goreng-gorengan. Semuanya rebus-rebusan supaya Anda sehat. Sayangi diri Anda berarti memperpanjang usia Anda, insya Allah. Merawat tubuh adalah bagian dari ibadah sunnah, harus ya. Yaudah itu aja. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa jaga baik-baik diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, semangat.